Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fungsi pelaksanaan dalam manajemen. Bagaimana sih fungsi pelaksanaan dan gaya kepemimpinan dalam bentuk organisasi? Yuk simak video berikut ini. Nama saya Ahmad Nurholis, MPM 2020-010049. Nama saya Mar'ati Zahidah dengan nomor pokok mahasiswa 2020-010016. Nama saya Misliana Sahdah dengan NPM 2020-010056. Nama saya Muhammad Fauzan, NPM 2020-010022. Nama saya Muhammad Syarif, NPM 2020-010025. Nama saya Nurhalisa, NPM 2020-010031. Nama saya Rahmaniyah, NPM 2020-010034. Saya Risalwa Pikinsira dengan nomor pokok mahasiswa 2020010037. Nama saya Siti Aisyah, NPM 2020-010040. Nama saya Winnie Puspita Wardani, NPM 2020-010042. Saya akan menjelaskan tentang fungsi pelaksanaan dalam manajemen. Pelaksanaan atau tindakan adalah suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Banyak orang mengambil kesimpulan bahwa fungsi manajemen pelaksanaan merupakan fungsi yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Untuk itu, pemimpin organisasi yang baik harus menjamin pemenuhan kebutuhan secara fisiologis, keselamatan, sosial, prestise, dan aktualisasi. Lalu membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja, memberi tugas yang disertai penjelasan, memberikan edukasi terkait peraturan organisasi, serta meningkatkan kemampuan bekerja karyawan. Untuk menggerakkan orang bukanlah pekerjaan mudah, sebab seperti kata pepatah, rambut boleh sama hitam, tetapi jalan pikiran berbeda-beda. Maksudnya, seseorang tidak bisa menebak secara pasti apa yang jadi kemauan dan keinginan orang lain. Menurut Profesor Abraham Maslow, dalam bukunya Motivation and Personality, orang dapat digerakkan jika telah terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, seperti sebagai berikut ini. Kebutuhan fisiologi ialah berhubungan dengan kebutuhan yang bersifat fisik seperti kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Setiap orang membutuhkan rasa aman dan selamat di tempat kediamannya atau di tempat kerja. Kebutuhan sosial. Pengertian kebutuhan sosial adalah kebutuhan akan saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti kebutuhan dapat diterima di lingkungannya, kebutuhan ingin dihargai, kebutuhan perasaan bahwa dirinya dinamis dan mempunyai kesempatan untuk maju, kebutuhan untuk ikut berpartisipasi melibatkan diri, dan kebutuhan untuk diperlakukan secara adil. Kebutuhan akan prestasi. Prestasi timbul akibat prestasi. Hal tersebut mendorong seorang mempunyai keinginan untuk mengembangkan dirinya. Kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri ialah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Setiap orang memiliki harapan atau cita-cita. Setiap orang juga membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan meningkatkan kemampuan kerja demi mewujudkan cita-citanya. Untuk mengarahkan orang-orang agar mau bekerja, dibutuhkan kepemimpinan. Ada 3 gaya kepemimpinan yang dikenal secara umum dalam berbagai bentuk organisasi, yaitu otoriter,
demokratis, dan bebas. Gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin yang otoriter adalah pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan. Pemimpin tersebut tidak meminta masukan pada waktu mengambil keputusan. Pemimpin seperti ini menganggap bawahan hanya sebatas melaksanakan pekerjaan dan bukan sebagai rekan sekerja. Pemimpin otoriter menganggap hubungan antara pimpinan dan bawahan adalah layaknya hubungan antara majikan dan buruh. Nah, pada dasarnya, gaya kepemimpinan otoriter ini merupakan gaya manajemen tertua di dunia. Secara garis besar, terdapat 6 karakteristik dari gaya kepemimpinan otoriter. Karakteristik yang pertama, tidak meminta atau menerima masukan dari orang lain untuk mengambil keputusan. Kedua, sosok pemimpin membuat semua keputusan dalam perusahaan baik skala kecil maupun besar. Ketiga, pemimpin mengarahkan atau memberi mandat terkait semua metode, kebijakan, dan prosedur di tempat kerja. Keempat, anggota kelompok jarang dipercaya untuk membuat keputusan atau mengerjakan tugas penting. Kelima, pekerjaan cenderung sangat terstruktur dan sangat kaku. Keenam, peraturan dijabarkan dan dikomunikasikan dengan jelas. Namun dalam konteks ini, kompetensi pemimpin sebetulnya menjadi kunci yang sangat berarti. Maka dari itu, tidak sembarang orang juga yang bisa menjabat dalam kepemimpinan dengan gaya otoriter. Pemimpin yang demokratis ialah pemimpin yang mengakomodasikan pendapat bawahannya atau yang memikirkan pendapat dari orang lain yakni bawahannya ke dalam setiap pengambilan keputusan yang ingin diambil ke depannya dalam suatu perencanaan. Pemimpin seperti ini menganggap bahwa dirinya dan bawahannya adalah sebagai tim, bukan hanya atasan dan bawahan. Dan ia pemimpin yang demokratis akan selalu menghargai keluhan bawahannya dan menerima masukan. C. Bebas. Pemimpin bergaya bebas akan menyerahkan proses pengambilan keputusan pada bawahan. Dia hanya memberi arahan dan nasihat dalam pengambilan keputusan. Bagaimana? Sudah tahu kan bagaimana fungsi pelaksanaan dan gaya kepemimpinan dalam organisasi? Kalau begitu, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.